warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhzula. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Trimitra Entertainment bersama saya Bagus, Saya Agus, di acara Ngopi Ngobrol Perkara Ibadah. ya. Pantengin terus ya teman-teman. Soalnya nanti di akhir segmen ada tanya jawab dan banyak hadiah loh yang menarik. Di sudah masuk beberapa pertanyaan kan di IG, di Q&A, ntar ada Q&A ya? Iya, di IG quiz ya. Pasti IG-nya apa Kang? IG-nya @smk.trimitra ya kalau mau bertanya di situ. Oke, pasti seru banget ya untuk acaranya atau tausiahnya. Jadi pantengin terus, jangan di skip untuk bisa menjawab pertanyaan. Nih, apa nih Kak? Ada telepon tuh Kang, angkat dulu lah. Ntar ya. Ya, saya duduk dulu aja Kang. Tunggu ya. Halo. Assalamualaikum. Ya Mak. Nanti Mak. Lagi syuting. Dah, ntar aja. Ngapain masa suruh beli cabai lagi syuting dah. Males ah. Bawel banget sih. Kang, nggak boleh gitu tuh Kang. Nggak boleh gitu sama orang tua. Sebawel soalnya Kang. Cuma lagi syuting masa disuruh beli cabai. Katanya mau masuk surga cita-citanya, tapi masih ngelawan orang tua, gimana sih Kang? Kayak kenal tuh. Kayak tema kita hari ini ya? Iya, tema kita hari ini jadi Apa tuh? cita-cita masuk surga, tapi masih Lawan orang tua. Jadi gini Kang, Gimana? ridho Allah terdapat di ridho orang tua. Jadi murka Allah juga terdapat di murka orang tua. Jadi harus berbakti kepada orang tua Kang. Jadi harus bisa menjaga ucapan dari kita. Jadi nggak boleh menyakiti orang tua. Ya udah, yang lebih jelasnya kita nanti dengar aja sama Iya. tausiah. Oke, jangan kemana-mana, nanti kalian mendengar tausiah dari Pak Ustadz ya. Ustadz siapa kan? Ustadz Ian dari Kerawang ya Kang? Iya, oke. Beliau dari Kerawang. Stay tune di Ngopi Ngobrol Perkara Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala nikmatillah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah
fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nikmat yang terberikan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita nanti bisa bertemu pada yaumul qiyamah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas tentang sebuah tema yang diberikan kepada saya, yaitu cita-cita masuk ke dalam surga tapi masih melawan kepada orang tua. Cita-cita yang sangat mulia, karena dambaan kita semua sebagai umat Islam, umat yang beriman adalah masuk ke dalam surganya Allah. Cita-cita yang paling tertinggi dari ajaran Islam adalah masuk ke dalam surganya Allah. Sesuai dengan untaian tadi yang dibacakan dalam surat Al-Quran, bahwa kita sebagai umat yang beriman untuk menjauhkan diri dari siksa api neraka. Berarti otomatis di dalam situ tersimpulkan bahwa kita harus masuk ke dalam surganya Allah. Tidak semudah apa yang kita bayangkan, bahwa manusia terdiri dari 3 unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani, dan ada unsur akliyah. Ketiga unsur ini perlu ada pendidikan yang maksimal agar mencapai ke dalam cita-cita itu. Sungguh Islam telah mengajarkan kepada kita sebagai umat yang berpendidikan. Pendidikan untuk mencapai cita-cita ke dalam surga ada dalam pendidikan kita semuanya. Pendidikan yang pertama yang harus kita tanamkan kepada kita, kepada siswa, kepada anak kita adalah yang pertama, pendidikan akidah. Pendidikan akidah ini sangat penting untuk kita semua. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah engkau menserikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pondasi yang terpenting untuk kita semua agar kita bisa mencapai ke dalam surganya Allah. Yang kedua, pendidikan ibadah. Ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, dirikanlah salat. Berarti kunci untuk mencapai ke dalam surganya Allah, untuk mencapai cita-cita itu adalah bagaimana kita bisa mendirikan salat dalam 5 waktu, dalam sehari semalam, ditambah lagi dengan salat-salat sunnah yang akan melengkapi syarat wajib kita. Yang ketiga, perlunya ada pendidikan masyarakat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Mari kita memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Yang ketiga, yang keempat, pendidikan mental. Pendidikan mental dalam Al-Quran disebutkan wasbir ala ma asabak inna dzalika min ajmil umur. Kita harus bersabar dalam menghadapi musibah, karena itu adalah sebaik-baik perintah. Yang terakhir, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak ini sangat penting untuk mempagari semua kehidupan kita, melengkapi jalannya, mempermudah untuk ke surganya Allah. Pendidikan akhlak ini dalam Al-Quran disebutkan waqsid fi masika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Dalam berakhlak, kita sesama tetangga kita, sesama orang tua kita, apalagi terhadap orang tua kita, yang terpenting adalah birrul walidaini. Jangan sampai kita tidak melaksanakan birrul walidaini, akhirnya memotong kita atau menjegal kita untuk menuju ke surganya Allah. Untuk itu, marilah birrul walidaini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena hormat kepada kedua orang tua merupakan hal yang terpenting dalam pendidikan. Orang tua yang telah bersusah payah melahirkan kita, mengandung selama 9 bulan, fi amaini aniskur fi amaini, kemudian bertambah-tambah lagi agar kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Untuk itu, birrul walidaini juga merupakan hal yang terpenting, karena orang tua adalah
orang yang telah berjasa buat kita semua. Kalau saja kita bisa membalas balas budi kedua orang tua, itu tidak akan tersampaikan. Kasih sayang orang tua kepada anak melebihi dari segalanya. Tapi sebaliknya, kasih sayang anak kepada orang tua itu ada batasnya. Untuk itu, mari kita pertahankan bagaimana kita menghormati dan menghargai orang tua. Al-Quran jauh-jauh hari sebelumnya melarang kepada kita, la taqul lahuma uffin. Janganlah kau berkata kepada kedua orang tua. Untuk itu, segala perintah orang tua, segala apa yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita demi untuk kebaikan, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika orang tua melarang untuk kita beribadah kepada Allah, kita berhak untuk menjegal orang tua itu. Dengan demikian, hormat kita sebagai anak kepada orang tua harus kita tampakkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung di bulan Ramadan, mari kita perbaiki akhlak kita agar akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang sempat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu Saatnya kita kuis. Ya, Oke, untuk kalian yang sudah memasukkan nomor kalian di Instagram @smk.trimitra, ya, yang beruntung kita bisa telepon dan akan mendapatkan hadiah menarik dari Tri. Oke. Nah, setelah ini kita akan telepon kalian ya. Jadi kalau kita berdua bilang kartu Tri, kalian bilang di rumah on terus. Oke ya. Oke, sudah masuk. Halo. 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 Kartu Tri. On di rumah on terus. Oke. Dengan siapa di mana? Dengan Arin di Cikampek. Oh, Arin di Cikampek. Saya juga di Cikampek. Oke, langsung ke pertanyaan Arin. Pertanyaannya nih, dengar baik-baik. Arin? Ya. Berapa lama waktu kita berpuasa? Ya, A. 13,5 jam. B. 24 jam. Yang A 13 jam. Setengah jam. Oke, betul. Untuk Arin, selamat akan dapat hadiah menarik dari kartu Tri. Oke, kita lanjut ke penelpon kedua yang beruntung kali ini ya. Langsung saja, jangan lupa tagline-nya atau kodenya apa ya? Kartu Tri apa nama aku? Di rumah Agus. on terus. Oh iya, betul itu di rumah on terus. Oke. Penelpon. Masukkan yang kedua. Saya menelpon. Halo. 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 Kartu Tri. Kartu Tri. Gimana? Lagi. On terus. Mantap. Dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Tepa di Cikampek. Oh, Repo yang Cikampek lagi ya. Oh, ternyata penelpon Cikampek semua. Oke, dengarkan baik-baik ya pertanyaannya, Repa. Berapa jumlah rukun iman? A 5, B 6. Rukun iman ada berapa? Rukun iman. 6. Apakah benar jawabannya? Betul. Kepada Repa, selamat akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Tri. Ya. Lanjut lagi. Oke, kembali lagi di acara Ngopi, ngobrol perkara Ibadah. Ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Ian. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jadi sudah tahu kan ada pada anak ke orang tua. Lebih lanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi ke Bapak Ustadz Ian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Pak Ustadz bisa diundang di acara Ngopi SMK ini? Ya, satu kehormatan bagi saya untuk tampil di sini. Alhamdulillah ya Pak Untuk Ustadz. lebih mengembangkan wawasan silaturahmi. Biar nambah ilmu teman-teman juga ya Ustadz. Ya, untuk materi kita ini kan sangat menarik ya Pak Ustadz. Ya, jadi sebagai anak kita harus punya atau berbakti kepada orang tua gitu Pak Ustadz. Nah, terus tadi kata dia nih Pak Ustadz ya, katanya
ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua, terus murkanya Allah juga tergantung dari murkanya orang tua. Nah, maksudnya apa itu Pak Ustaz? Apa benar seperti itu gitu Pak Ustaz? Maksud dari statement ridhollah fi ridhol walidain wa syukrullah fi syukril walidain itu adalah agama betul-betul mengajarkan dan memberi penghormatan kepada orang tua. Begitu tinggi dan agungnya martabat orang tua di hadapan Allah, sehingga Allah tidak akan memberikan ridhoan sebelum ada ridho dari orang tua. Karena memang orang tua itu diciptakan oleh Allah, makhluk yang perlu kita hormati, perlu kita sanjungi, maka kita taati perintah-perintahnya, apalagi yang berhubungan dengan keagamaan, terutama dalam agama Islam. Juga murkanya Allah juga ada murka pada orang tua juga. Artinya betul-betul bagaimana orang tua dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadikan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Insyaallah mudah-mudahan kalau kita tadi bisa menjalankan seluruh perintahnya sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Jadi kalau misalkan kita gak boleh keluar ya ikutin perintahnya gitu. Iya, Kalau terjadi apa-apa iya. biasanya terjadi. Kan bener kan Kak? Iya tak ada. Bahwa ada di ridho orang tua. Iya, benar tadi. Nih Pak, sebagai anak gimana caranya kita mendapatkan ridho orang tua Pak? Ya harus taat dan perintahnya selama orang tua itu memberitakan kepada kebaikan sesuai dengan jalur agama, itu aja intinya. Kita taat aja udah, taat dengan perintah yang diperintahkan oleh orang tua. Karena kita dididik oleh orang tua dari kecil, bahkan dari kandungan selama 9 bulan dari dalam kandungan ibu kita juga sudah dididik oleh ibunya, baik mungkin ada dengan baca syahadat, baca sholawat, baca Quran dan sebagainya. Itu sudah bisa pendidikan kepada kita. Begitu agungnya orang tua di mata anak-anaknya. Di mata Allah juga begitu. Terus ngomong-ngomong tentang mentaati nih Pak Ustadz, misalkan kita disuruh beli sesuatu atau beli misalkan kayak garam atau cabai, nah sedangkan lagi masuk waktu sholat, nah kita bilang mau sholat dulu gitu, tapi kata mama atau ayah gitu atau ibu lah ya, nah suruh beli dulu katanya gitu, tanggung lagi masak, nah itu gimana sih Pak Ustadz? Ya tergantung kita kebutuhan urgensinya. Kalau memang mama urgen bisa dengan itu, kalau dia dari itu menjadikan tidak enak, ya kita tinggal izin dengan orang tua lah, baik dengan orang tua, lebih dengan orang tua, mau sholat dulu. Dia apa? Ya kalau orang tua baik ya udah laksanakan aja dah, kan belum berakhir waktu sholatnya, mungkin ya. Iya. Tergantung perintah aja. Nih Pak Ustadz, contoh kalimat-kalimat yang menyakitkan ke orang tua gimana Pak? Ya kalau dicontohkan dalam Al-Quran, la takul lahuma uffin, bukan ifin ya. Iya. Artinya ketika kita mengambil kata dalam bahasa Indonesia itu adalah betapa nistanya ketika seorang anak diperintah orang tua dan mengatakan dan sebangsanya lah, bukannya pokoknya semacam kejengkelan menolak perintah. Nah itu sih yang dikatakan dalam yang pertanyaan tadi itu seperti itu. Dengan isyarat seperti itu tidak boleh, apalagi dengan ucapan yang menyakitkan, apalagi sampai membunuhnya. Waduh. Nah itu luar biasa itu. Ya luar biasa, bukan biasa di luar ya. Jadi kalau kata-kata yang kecil itu pun udah nyakitin. Iya, makanya kita bisa lihat sekecil itu aja udah sangat dosa besar di mata Allah, apalagi dengan ucapan yang lain. Kayak lagi main game, misalkan disuruh beli cabai, makan dulu itu. Biasanya kayak gitu tuh. Itu kelemahan dari anak-anak sekarang itu seperti itu. Ya Pak Ustadz, lalu di zaman sekarang ini ya Pak Ustadz lagi ada booming-boomingnya namanya drakor nih Pak Ustadz. Drakor itu drama Korea biasanya yang digandrungi atau digemari oleh putra-putri kita atau putri kita ya Pak Ustadz. Nah sering biasanya dari pagi sampai sore dia nonton gitu Pak Ustadz, gak mau berhenti nonton gitu, kadang biasanya nanggung biasanya ngomongnya gitu. Nah tiba-tiba kalau misalkan suka disuruh sama orang tua tuh kadang nggak mau atau nggak pura-pura gak denger gitu Pak Ustadz, karena keasikan itu gimana sih Pak Ustadz? Ya kalau si anak itu
pura-pura tidak mendengar dengan sahutan orang tua, dosa lah hukumnya seorang anak pura-pura. Kalaupun orang tadi tahu, tapi Allah lebih tahu. Itu aja intinya ya. Udah bohong dosa. Pokoknya apapun yang terjadi dari kita sebagai anak dan orang tua, sekecil apapun jadi dosa besar. Iya betul. Karena kita laksanakan kan setiap hari rutin. Sehari kita berapa kali melawan orang tua? Iya. Dikalikan sebulan, kali setahun berapa yang kita Banget, banyak. Lalu janji-janji Allah terhadap anak yang mendapat ridho orang tua gimana? Itu sudah dipastikan akan masuk dalam surga karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Sudah pasti bahwa yang berbakti kepada orang tua sesuai dengan dicontohkan dalam Quran Luqman dalam Al-Quran, itu jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dengerin teman-teman ya. Jadi kalau pengen masuk surga, ya berbakti pada orang tua. Tuh, udah ada jalur, udah tiket. Cuma tinggal berbakti aja kalian, nggak usah. Oke ya, baik Pak Ustadz, mungkin cukup jelas ya untuk materi kali ini. Mungkin kalian juga sudah paham ya. Sekarang break dulu ya teman-teman. Stay tune terus di acara Ngobrol Perkara Ibadah. Kembali lagi di acara Ngobrol Perkara Ibadah. Ya, kita sudah masuk ke segmen tanya jawab nih Pak Ustadz ya. Jadi ada pertanyaan yang masuk ke dalam IG kita ya di smk.trimitra. Ya, kini ada pertanyaan pertama Pak Ustadz dari @akp.agung ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu dengan tujuan membuat orang tua bahagia? Apakah itu termasuk tidak ikhlas? Itu Pak Ustadz. Membuat bahagia. Ya kalau kita melakukan sesuatu ya dengan tujuan membuat orang tua bahagia gitu, misalkan kayak juara satu biar orang tua bahagia gitu. Nah apakah itu termasuk tidak ikhlas gitu Pak Ustadz? Oh itu yang macam ikhlas itu. Ikhlas karena justru mungkin dia bisa juara satu karena memang dia taat kepada orang tua sehingga ada kelebihan bahwa dia diberikan kepintaran. Jadi ada doa-doa ya, ada doa orang tua. Ini ada lagi nih Pak Ustadz dari @agus326. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Apakah ada hal yang dapat membuat orang tua menanggung dosa karena perbuatan kita, Pak? Waduh, kalau itu terlalu dalam ya. Artinya kenapa? Mungkin kalaupun demikian terjadi itu karena salah pendidikannya aja. Salah pendidikannya. Kadang-kadang orang tua dan anak kadang-kadang tidak dididik oleh orang tua, tapi anaknya hidang sorangan karena pergaulan masyarakatnya bagus, ya. Tapi tetap orang tua dapat pahala karena dia milik orang tua. Tapi biar bagaimanapun tetap tidak ada pertanggungan dosa masing-masing. Tapi nanti anak yang berbakti bisa menolong ketika dia masuk ke dalam surganya Allah. Ininya masuk ini bisa menolong kepada orang tuanya yang menderita. Ustadz, lalu ada pertanyaan lagi nih dari ini panjang banget nih Ustadz, dari hamba Allah yang ingin tahu lebih tentang Islam. Panjang banget nih nama IG-nya. Pak Ustadz, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua sedangkan jarak kita jauh dengan mereka dan kita belum punya penghasilan yang cukup untuk memberikan mereka sesuatu gitu. Kalau jaraknya jauh itu berbakti itu
bukan hanya berhadapan saja, tidak berhadapan pun tidak apa-apa. Dengan melaksanakan perintah sholat yang 5 waktu oleh orang tuanya, dilaksanakan dengan baik, itu termasuk taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, kemudian sering mendoakan kedua orang tuanya, itu dari jauh juga itu termasuk yang taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jadi tidak harus berbakti dengan perbuatan, dengan doa pun benar berbakti kepada orang tua. Jadi nggak usah harus selalu ngasih Iya, sesuatu gitu. iya. Gitu ya. Ini terakhir nih Pak, ada pertanyaan dari Ed Ahmad Sahroji. Ini Pak, orang tua kita kan di sekolah adalah guru. Apakah kewajiban berbakti kepada orang tua sama dengan kewajiban berbakti kepada guru? Kalau diurutkan secara berdasarkan urutan, memang yang pertama berarti kepada orang tua dulu, kemudian baru kepada guru ya, kayak itu. Nah, dua-duanya wajib dihormati. Tapi yang paling utama adalah orang tua dulu. Ketika di rumah kita ke orang tua pasti. Ketika di sekolah kita berbakti kepada guru, karena guru adalah merupakan orang tua, perwakilan orang tua kita di rumah yang ada di sekolah. Kedudukannya bisa berimbang lah antara orang tua dengan guru, karena sama-sama keduanya wajib dihormati agar ilmu kita menjadi berkah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, atas ilmu yang diberikan untuk para adik kita ya. Mungkin sudah cukup ya Pak Ustaz. Ini pertanyaan dari teman-teman kita. Gimana nih teman-teman, sudah mengerti kan materi kita? Nih, oh iya, jangan lupa tugasnya dikirim ke Google Classroom. Ya. Jadi untuk kesimpulan materi kali ini ya, jadi kita harus berbakti kepada orang tua, karena syarat masuk surga ya tinggal berbakti orang tua ya. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua, murka Allah ada juga di murka orang tua. Jangan kemana-mana ya, tetap di acara kita yaitu Ngopi, Ngobrol Perkara Ibadah. Oke, sekian materi kali ini teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita di Trimitra Entertainment. Ya. Jangan lupa juga kerjakan tugasnya. Jangan lupa dikirim di Google Classroom di deskripsi di bawah ini ya, di linknya ya. Saatnya yang muda berkarya. See you di next video kita di Ngopi, Ngobrol Perkara Ibadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.